Kasih aku tips pernikahan langgeng dong ala kamu. Menurut aku, pernikahan itu sebuah perjalanan komitmen yang sangat panjang, yang hanya bisa dijalani kalau dua-duanya pegang komitmen kuat-kuat. Karena kalau kita punya komitmen, kita mau berusaha lebih keras untuk pikirin komunikasinya, untuk put efforts-nya supaya itu bisa berjalan dengan baik pernikahannya. Perlu kedewasaan tingkat dewa sih menurut aku. Jadi perlu komitmen, perlu kedewasaan tingkat dewa, karena hanya orang yang dewasa yang bisa berpikir, oh pernikahan yang sehat itu lebih penting daripada ego gue gitu. Dan sangat gak semua orang bisa begitu. Dan kebahagiaan pernikahan ini lebih penting daripada keinginan pribadi saya. Hanya orang yang dewasa yang bisa kayak gitu. Ya, jadi pernikahan yang langgeng ya, balik lagi pernikahan langgeng itu banyak banget lagi PR-nya yang harus diberesin. Kalau kamu baca buku aku, kamu akan kamu akan ngerti maksud aku. Kenapa buku aku ada 2, yang satu untuk yang sudah menikah, yang satu untuk yang belum menikah. Karena memang mulainya, menurut aku pribadi ya, keberhasilan pernikahan itu 50%-nya adalah keberhasilan dari cara kamu milih pasangan kamu. Kalau kamu salah pilih, kamu udah kalah 50%, dan itu banyak banget. Dan kalau kamu memilih dengan benar, kamu sudah menang 50%, dan itu juga banyak. Tapi kalau kamu pun memilihnya udah benar 50%, tapi kamu ngejalaninnya nggak benar, iya juga nggak jadi bagus gitu. Jadi menurut aku yang pertama itu adalah gimana cara milihnya, yang kedua gimana cara ngejalaninnya. Di buku aku yang Self Love and Relationship, itu aku lebih ngomongin tentang gimana cara milihnya. Apakah kamu bikin pilihan yang tepat atau enggak? Apakah kamu sudah pikirin ini atau belum tentang pernikahan, tentang hubungan? Apakah fokus kamu sudah benar atau belum tentang relationship? Itu ada di buku aku yang pink, yang Self Love and Relationship. Di buku aku yang kedua, yang biru, yang Marriage, itu adalah ya setelah kamu menikah, gimana kamu menjalani pernikahannya. Makanya buku aku ada 2, karena menurut aku itu 2 tahap yang dua-duanya pegang peranan sangat penting. Kalau kamu hari ini mau menjalani pernikahan kamu dengan baik, bagus. Tuhan bisa kerja nggak di situ? Bisa banget. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum menikah, aku sarankan ya dari awal, dari fondasinya, dari kamu milihnya. Pilih yang baik untuk masa depanmu. Pilih yang punya karakter baik untuk jadi seorang suami atau istri. Supaya nanti ke depannya waktu kamu menjalani pernikahannya, jalannya akan lebih enak buat kamu dibandingkan dengan kamu pilih karakter yang sudah jelas tidak baik untuk masa depan dan pernikahan kamu. Kayak misalnya dari pacaran kamu dipukulin, udah tahu dia suka pukulin kamu, dia nggak punya manajemen emosi yang baik. Pacaran itu kan masih belum ada tanggung jawab beban hidup ya. Jadi menurut aku kalau dalam masa pacaran aja dia sudah berlaku kasar sama kamu, bentak-bentak kamu, berani pukul kamu, tampar kamu, dorong kamu, maki-maki kamu. Menurut aku, kamu pikir deh kalau orang itu kamu jadikan suami atau istri masa depan kamu, kira-kira pernikahan kamu kayak gimana? Karena setelah menikah, apalagi punya anak, kita akan punya banyak sekali tanggung jawab, banyak sekali beban, dan banyak tekanan sosial dari sekeliling kita. Yang itu akan jadi pressure, jadi hidup kita lebih ada tekanan gitu, dan itu berat, bukan gampang. Bayangkan kalau waktu masih pacaran yang tidak ada beban dan tekanan, saja dia sudah nggak bisa pegang, dia sudah tidak bisa atur emosi dengan baik, dia nggak bisa atur dirinya sendiri, dia udah kasarin kamu bayangin kalau ditambahin pakai beban hidup, mau jadi apa lagi tuh? Dia bakal kayak gimana, segila apa lagi gitu. Jadi kalau kamu lihat hari ini nih,
dan kalian belum menikah dan dia udah punya sifat-sifat yang wah kayaknya gue nggak sanggup nih kalau punya pasangan kayak gini, jangan dinikahin udah. Jangan nekat, jangan jadikan itu sebuah tantangan mau merubah pasangan, jangan. Sayangilah dirimu sendiri dan temukanlah pasangan yang baik untuk kamu. Jangan sok tapi gue sayang sama dia. Iya tapi yang sayang sama lu siapa? Atau dia dari awal dari pacaran udah kelihatan tukang selingkuh, nggak bisa lihat cewek dikit nengok, nggak bisa lihat cakep dikit hilang gitu. Nah kamu bayangkan kalau kamu menikah sama orang macam itu, kira-kira pernikahan macam apa yang kamu punya gitu. Atau dia suka judi. Tadi aku lagi ngomong apa ya? Iya maksudnya what you see is what you get. Memang ada orang dari nggak baik bisa berubah jadi baik. Tapi itu 1 banding berapa? Dan kenapa kamu mau ambil resiko sebesar itu untuk masa depan kamu gitu?